kami coba menjadi benevolog, nilai tentang nilai benevolog, akhirnya kabar baik ini, nilai-nilai hidup baik ini coba kami lakukan supaya kena di masyarakat akar rumput ini. Kadang generasi muda dong lebih suka musik, coba sudah hit, kalau kita orang boleh bilang sudah hit apa Eki Aurok, HP Aurok. Jadi bekerja dulu baru bisa makan. Coba macam-macam begini nilai hidup baik ini. Jadi jangan lari ke judi, jangan lari ke curi, jangan lari ke ini yang kita suarakan. Benar. Terima kasih. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Sebenarnya saya renungkan malam. Nias dia tanya ini kah tidak? Amin. Tapi ini kerja Roh Kudus. Saya percaya kerja Tuhan. Bagian ini saya memang Halo pemirsa warga netizen, salam hangat dari kami Tanah Papua bersama saya Nies. Kali ini kami akan duduk cerita di Honai kami. Jika Bapak Ibu pemirsa warga net semua tahu tentang Honai, Honai adalah salah satu tempat rumah adat yang ada di Papua Pegunungan. Bahkan di beberapa pegunungan Papua, bahkan di Papua Tengah ada beberapa kampung-kampung Honai itu ada. Dan sedikit arsitek yang beda-beda. Tapi dalam Honai itu biasa kami lakukan untuk merencanakan suatu hal bicara dalam Honai ini. Jadi kita kali ini akan duduk bicara di Honai Real Podcast bersama saya Nias, akan temani kami semuanya warga netizen. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, spesial sekali di podcast Metro Balim. Dan stay tune. Jangan lupa teman-teman semuanya, jangan lupa dukung kami terus di Metro Balim. Like, subscribe, komen. Nah, saya akan perkenalkan, saya orang seniman yang luar biasa yang mereka punya base-nya di Wamena. Dan kebetulan Metro Balim hadir di Wamena. Ya, Bapak Ibu pemirsa semuanya, kami akan ngobrol bagaimana perjalanan cerita teman-teman band di Wamena ini, salah satu band terkenal juga yang memukau warga kota Wamena. Jam terbangnya cukup luar biasa sekali. Bapak Ibu bisa cari di YouTube juga, itu namanya Osili Band. Dan sini salah satu mewakili representasi bandnya sudah hadir di sini, Bapak Ibu. Saya akan ngobrol cerita bagaimana perjuangan mereka hari ini. Mereka tampil di panggung, itu penampilannya sesuatu yang sangat luar biasa. Siapakah mereka? Ini dia. Apa kabar kakak? Selamat datang. Selamat datang, Amanai. Wow. Bapak Ibu penasaran kan? Ini dia. Abang mungkin sapa dulu warga netizen, semua yang biasa ikut Osili Band yang akhir-akhir ini sedang booming di digital platform. Mungkin kakak bisa sapa warga netizen yang ada dari Dogia, Idea, Epania, Inabire, dan Wamena, seluruh tanah Papua, bahkan yang ada di Eropa pun kakak menyapa, karena Osili Band punya fans seluruh dunia ada. Silakan perkenalkan, sapa juga dulu. Boleh lihat di sana. Baik, selamat malam warga netizen di mana saja Anda berada, penggemar setia Osili Band. Luar biasa. Saya hadir di sini, saya mewakili teman-teman Osili Band. Luar biasa. Akan berbincang beberapa waktu ke depan bersama Adenius Tabuni. Iya. Saya di Osili Band, saya lain personil, saya pimpinan grup. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya. Ya, Bapak Ibu, kita akan ngobrol tentang perjalanan Osili Band. Nah, kakak, terima kasih sudah hadir sebelumnya. Kami dari Metro Balim. Kalau di Osili Band, kakak pimpinannya, saya di Metro Balim, saya pimpinannya. Salam hangat dari kami, kakak, selamat datang. Wah. Terima kasih. Jadi pimpinan dan pimpinan baru ketemu nih. Ketemu satu meja. Ngopi ya. Duduk bicara di Honai sama-sama. Jadi Bapak Ibu pemirsa Organet, kiranya kalian akan banyak dengar cerita mereka. Kakak, kenapa Osili Band bisa ada nama yang unik sekali, Osili Band itu? Coba kakak bisa ceritakan perjalanan kisah
band Kakak Rongan hari ini penampilannya memukau sekali di setiap manggung. Baik, terima kasih. Yang pertama, kami tanggal 28 terbentuknya grup ini tanggal 28 Mei 2021. Iya. Tanggal 28 Mei 2021 di Pike. Luar biasa. Pike. Tempatnya tuh di Pastoral Katolik Pike. Luar biasa. Nah, karena memang kami berangkat dari OMK. Kami musik itu Osili Band ini dimulai dari OMK. Kami sebagian besar personil dari OMK. Kemudian setelah lepas OMK kami tidak masuk ke situ. Kemudian kami coba berpikir untuk membentuk grup Osili. Osili Band. Osili Band ini kami teman-teman pada saat itu semua sepakat nama kami pakai Osili. Osili itu artinya ruang tempat kita hidup. Ya. Kalau diartikan ke dalam masyarakat Hubula, itu Osili itu satu paket perkampungan. Jadi ada Honai tadi, Iya betul. ada Honai, kemudian Honai laki-laki, Honai itu terus EWA itu yang Honai perempuan. Betul. Kemudian Hunila dapur, ada satu Betul. paket itu. Kandang babi apa itu. Kenapa kami pilih nama itu? Karena di situ tuh masyarakat pegunungan, khusus masyarakat adat gunung, khusus Hubula, di situ diajarkan tentang nilai-nilai hidup baik. Iya. Nilai-nilai hidup baik yang akan menjadi pegangan buat kita semua. Iya. Seturut terang Injil Kristus ini. Betul. Yang akan menjadi pegangan kita semua untuk menata hidup ke depan. Iya. Kemudian mengapa itu kami munculkan itu? Nama Osili kami pilih karena realita hidup. Kita berangkat dari tiga masalah. Orang-orang tua dulu mereka hidup, sekarang dan ke depan. Iya. Kami coba melihat itu. Dulu hidup baik, hubungan rahasia alam, kemudian leluhur, kemudian Tuhan sendiri. Iya. Kebenaran yang datang itu baik jalan. Kemudian sekarang ini kita lihat, ya itu degradasi moral, terutama di generasi muda. Iya. Degradasi moral. Jadi sudah terjun narkoba, Ya. kemudian sudah juga kita sebagian besar kalangan ini orang sudah tidak tahu itu kerja. Ya. Saya mau lari ke ada togel, ada Rolex, jadi sudah kas tinggal lahan kosong. Padahal ini kalau kita edukasi dia menjadi surga bumi. Surga jatuh ke bumi. Betul, ya. Nah itu sebenarnya potensi yang ada kita kelola. Betul. Nah itu kita melihat itu, kita bentuk grup ini. Ya. Jadi nilai-nilai hidup itu kita nyanyikan Ya. biar mereka ini kembali ke jalur yang sebenarnya. Ya. Tidak terdegradasi oleh globalisasi yang kadang gombalisasi. Nah ini. Globalisasi. Ya. Merayu menghancurkan kehidupan itu ya, maksudnya. Jadi kami melihat sudah ini semua kalangan sudah mulai bicara ini. Coba kami seniman ini, kami juga ambil bagian, kami bicara ini. Kami coba menjadi wenewolog, nilai tentang nilai akhirnya kabar baik ini, nilai-nilai hidup baik ini coba kami lakukan Ya. supaya kena di masyarakat akar rumput ini. Kadang generasi muda dong lebih suka musik. Coba sudah hit, kalau kita orang boleh bilang sudah hit Eki Awlok, HP Awlok. Jadi kok bekerja dulu baru kok bisa makan. Ya. Coba macam-macam begini nilai-nilai hidup Ya. baik ini. Jadi jangan lari ke judi, Iya. jangan lari ke curi, jangan lari ke ini yang kita suarakan. Ini inti dari itu, kita menjadi wenewolog lewat musik dan lagu tentang nilai-nilai hidup baik seturut terang Injil Kristus. Ya. Makanya kita pakai itu nama Osili Band dengan tujuan yang itu. Luar biasa sekali, dan yang saya lihat dengan ini tujuan mulia sekali ya, dengan pergerakan di zaman hari ini orang semua tidak mau kerja ya. Tadi yang kakak bilang bahwa tangan bergerak baru bisa dapat makan. Iki Awlok, HP Awlok ya. Itu jadi kan hari ini itu sebenarnya peran penting yang macam di musisi sudah kakak orang sudah sedang menyuarakan orang. Tapi hari ini kita kembali flashback kembali, kita sedang bahasanya tuh sedang tersisi, masyarakat sudah tidak mau kerja kebun, hidup bergantung. Nah ini sebenarnya salah siapa gitu? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Hari ini kembali masyarakat Bapak Ibu yang ada di Honai perlu penting sosialisasi untuk stok lokal, makanan lokal, kita memberdayakan, karena kita di Wamena ini masyarakat di kampung-kampung dari kakak bilang HPLog itu mau kerja kebun sekarang sudah semakin pemalas. Dengan mungkin adanya dana otsus yang kencang,
Tapi masyarakat angka kemiskinan semakin meningkat, angka kematian juga semakin meningkat. Dan salahnya di mana? Padahal ini surga nih. Iya. Yang seperti tadi kakak bilang. Nah ini kan pertanyaan bagus sekali, yang statement bagus sekali saya pikir, dan itu tanggung jawab kita bersama. Dan Osiliben menjadi alternatif atau solusi buat membawa kabar baik, tapi lewat puisi. Ya. Syarat-syarat itu satu hal yang luar biasa. Itu menjadi gambaran bahwa kami anak-anak muda ini bisa ikuti jejak. Dan sangat baru juga terbentuk, saya rasa 2021. Tapi dari sebuah perform saya lihat ini luar biasa sekali kakak, dengan karya musik yang musikalitasnya padat sekali dan bisa kumpul kompak sekali. Itu coba kakak bisa ceritakan tidak, karena perjalanan bandnya kadang kan untuk menciptakan satu karya seni yang kompak itu kan agak susah gitu. Coba kakak bisa cerita perjalanan susah senangnya. Benar, sebagai benar leader. sekali. Itu persis. Kami seperti yang sekarang kita lihat ini, memang ini ada jatuh bangunnya. Kami tidak jalan mulus. Sejak kita bentuk itu, kita langsung bicarakan tentang jadwal latihan. Jadi jadwal latihan teman-teman ini kan kita baru kumpul, kemudian masing-masing mungkin punya keluarga, punya kesibukan, pasti ada. Kemudian wene di kampung-kampung, nah macam warekma, duka, pasti kadang itu menghambat kami. Awal-awal itu saya ceritakan sedikit, kita perjalanan. Ya, boleh, silakan. Jadi awal-awal itu, jadi kita waktu latihan tuh hari Minggu, kemudian Rabu, Jumat, Rabu, Jumat, Minggu. Luar biasa. Rabu, Jumat, Minggu. Kemudian kita jalan awal-awal, jadi sudah teman-teman kadang lupa, kadang ada wene atau masalah macam tadi saya jelaskan tadi itu, sudah teman-teman tidak datang. Kemudian ya sudah, kadang ya saya sebagai pimpinan jadi saya harus cari mereka. Bahkan saya pergi jemput mereka yang sering kebanyakan itu di tempat pemancingan. Jadi kadang saya cari di Kali Balin, kadang itu yang pasti sering. Jadi jemput, sekarang jam latihan, jadi mari kita latihan. Itu yang saya lakukan. Memang itu saya lakukan. Jadi selama hampir 1 tahun lebih. Luar biasa. Baru sudah. Saya sendiri renungkan. Berarti saya yang harus turun jemput mereka. Betul. Ini awal-awal yang sangat susah. Jadi ya sudah. Saya punya waktu, sudah. Saya pergi jemput mereka di mana mereka ada, sudah motor ada, kemudian saya pergi jemput. Kemudian karena motor 2, sudah 1 saya kasih teman-teman mereka. Sudah ini kamu pakai rumah jauh-jauh untuk kamu datang. Jadi itu memudahkan kami. Kemudian untuk timbul kesadaran itu memang butuh waktu yang lain, dan itu saya rasakan sampai yang sekarang ini. Sekarang ini saya bersyukur teman-teman sudah sadar, kemudian teman-teman rasa betul penting juga kita ke sini untuk kita nanti teruskan ke kita anak-anak. Ruang tempat kita hidup, ruang tempat kita berekspresi, kita menghibur orang, terutama menjadi wenewolok lewat musik. Menjadi wenewolok, kita bawa kabar gembira, nilai-nilai hidup yang terpelihara dalam Honai Silimo tadi, seturut terang Injil Kristus kita bawa. Itu mungkin bukan mungkin, itu sudah menjadi kesadaran kita bahwa tugas kita bersama. Ya sudah, pendeta kau jalan ke sana, pemerintah kau jalan yang kau punya. Kita seniman sudah lewat musik lagu nih. Kita lakukan tentang ini. Betul. Supaya di sini juga mungkin orang-orang yang tadi kita bicara sudah, terutama generasi muda dan degradasi moral, itu sudah lewat musik ini mereka berbalik. Dan kami selalu satu hal yang memang selalu saya bilang, satu hal yang menurut saya tidak bisa lupa, dan itu untuk teman-teman yang sering tidak ada itu tentang doa ini. Jadi saya bilang ya sudah, kita sebelum latihan, selesai latihan doa. Karena Tuhan dia akan sediakan 1000 jalan untuk kita menjadi wenewolok ini. Sudah, pendeta kok bicara di mimbar, pastor bicara di mimbar, tapi kita bicara di musik untuk keselamatan. Generasi muda yang sekarang kita lihat, adik-adik kita yang di Jalan Irian Aibon, di Pasar Jibama, teman-teman yang sudah di Rolex, judi, bahkan judi online, sudah kita surahkan ini lewat musik. Nah itu sekali. Dan memang itu ada, kadang saya menangis, kadang saya jenuh, pokoknya perasaan itu bercampur awal-awal itu.
Tapi sudah sekarang kita bersama. Jadi ketika kita bicara di YouTube macam sekarang ini, Ya. saya sendiri jalan, jadi adik-adik bagaimana? Tidak, apakah kita juga harus jalan? Jadi Ikut. teman-teman yang sudah ada di studio ini, Ya, mulai kita di sini, jadi mereka ikut. Terima kasih yang teman-teman Osili yang lain. Minta maaf tidak bisa ngobrol sama-sama di studio kami. Nanti di next kalau Metro Malim sudah lebih besar, semua akan kumpul. Mohon doa. Jadi luar biasa, silakan lanjut lagi Kakak. Ya. Jadi saya pikir itu, jadi jatuh bangunnya tuh memang itu kadang awal-awal, tapi saya selalu punya prinsip bahwa sudah, kadang kegagalan kalau masalah itu jadi pupuk bagi kita. Iya. Bagi kita, bagi saya sendiri untuk terus saya jalan terus, karena pasti Betul. waktu Tuhan tuh ada. Amin. Buat amin. saya, buat kami, kebetulan kami semua keluarga, Ya, buat anak-anak kami yang akan teruskan. luar biasa. Saya pikir itu, dan memang selama ini kami di gereja. Kami- Berarti musisi gereja. Iya. berarti. Wah, luar Kami biasa. awal-awal musisi gereja, Osili Band bentuk musisi gereja, luar kemudian biasa. Paroki Pike yang pelayanan dari mulai sampai sekarang ada 18 gereja. Kami itu Osili Band sudah jadi kelompok kategorial. Luar biasa. Jadi kami sudah punya tugas di gereja, kami dapat Osili Band. Wah, Kami kadang pelayanan di sana di di paroki kota sini. hebat sekali. Kami punya cerita menyangkut itu, kemarin gubernur PJ pertama. Oh iya, Pak Kondomo. Jadi Kondomo. Kami waktu bawa lagu di Wamena sini, di saat misa, istrinya menangis. Kemudian beliau datang ke kami, sudah dia ucapkan terima kasih, sudah beliau dia kasih bantuan kami untuk pengembangan grup pada saat Wow, itu. luar biasa. Itu. Jadi itu kami, saya pikir Jadi cara Tuhan. studio berdiri. Wow. Saya luar pikir biasa. itu sudah cara Tuhan. Terima kasih Bapak Gubernur kalau nonton. Iya. Hormat. Bapak Kondomo. Terakhir sebelum beliau diganti juga ada ibadah di rumah, beliau undang kami untuk isi lagu lagi. Wah, luar biasa. Saya pikir itu sudah perjuangan yang tadi itu. Tapi kami percaya Tuhan pasti itu tadi 1000 jalan dia akan sediakan. Luar biasa. Tetap kami ada di garis itu untuk kami punya anak-anak sendiri, Betul. dan untuk kami punya anak yang akan hidup di negeri ini, tanah surga, Betul. berjalan, berusaha berdasarkan rel-rel yang Luar Tuhan biasa. sudah tetapkan dalam nilai-nilai hidup Honai tadi. Honai ya. Ya. Honai kan berceritakan banyak hal juga dalam Honai itu. Ya. Luar biasa. Jadi kakak ini dari keluarga kita yang pergi dari sini ke ME ya. Kakak dari ME tapi lahir besar di Wamena ya Pak. Benar sekali. Berkecimpung sini sampai sekarang nih. Jadi kakak cuma ceritakan latar belakang kakak. Dulu orang tua merintis di sini. Benar. Terima kasih. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Sebenarnya saya renungkan malam. Nias dia tanya ini kah tidak? Wah, amin. Tapi ini kerja Roh Kudus. Siap, Saya Kakak. percaya kerja Tuhan. Siap, Kakak. Bagian ini saya memang orang tua saya perintis. Luar biasa. Jadi beliau perintis di wilayah adat ini Hubikia, Hubikosi, kemudian Witawaya. Luar biasa. Jadi beliau tidak pernah pulang kampung. Luar Dia biasa. pulang kampung itu hanya untuk mempersunting mama. Jadi pergi kawin, setelah itu sampai meninggal beliau di sini. Luar biasa. Terima kasih. Saya juga di situ bersama Mace yang dulu di Kimim sudah kawin, jadi kami di situ, saya di situ. Saya karena saya hidup dengan mereka sudah. Saya sudah hidup dari kecil besar dengan mereka, jadi untuk melihat mereka dengan keadaan yang seperti ini, saya sudah bagian dari mereka. Saya itu bagian dari hidup saya. Ya. Jadi sudah saya berkecimpung dengan mereka sudah. Ini kita bentuk grup ini. Hidup Luar biasa. dari alam mereka, hidup dari budaya mereka, punya hati juga untuk mereka. Orang tua rintis, jadi Ya. saya pun tanggung jawab juga dengan melihat masalah sosial tadi degradasi moral. Ya. Sudah, bagaimana kita lihat teman-teman kita Iya, lihat. luar biasa. Dan menyangkut masalah rekonsiliasi apa itu semua kami sudah jalan. Saya termasuk salah satu orang. Kami ada 18 gereja itu kami jalan. Gereja Katolik programkan itu untuk Ya. melihat masalah ini. Ya. Melihat masalah ini, dan saya salah satu anak perintis yang kami jalan itu, kami diskusi, Ya, luar biasa. kami melihat masa lalu, sekarang, dan masa depan anak ini seperti bagaimana. Betul. Saya salah satu itu yang terlibat di situ. Kami putar karena hati, kami putar Betul. bersama, kami rumuskan itu, kami ini sudah, kamu lihat ini sama-sama. Jadi mungkin juga dari situ sehingga
kami bentuk grup OSIL. Luar biasa. Saya sendiri ucapan terima kasih buat teman-teman yang sudah membuka jalan buat kami, karena saya punya guru-guru juga banyak dari Me. Terima kasih buat bapak-bapak, teman-teman dari Mepago. Karena teman-teman mungkin tidak ada, itu tidak mungkin yang seperti begini saya bisa podcast dengan Abang Bella. Itu saya mengakui hal itu, karena guru itu teman-teman dari Me. Karena membuka cakrawala yang sedang dulunya kita masih ya bahasanya masih tertutup, tapi karena berkat kerja keras, niat yang memang dalam mendidik kami, saya sendiri salah satunya mengakui hal itu, kakak. Terima kasih banyak sekali buat keluarga besar Mepago yang sudah merintis kota Wamena, dan Wamena hari ini sudah jadi provinsi. Itu terima kasih buat keluarga besar Mepago. Itu saya hormat. Karena berkat waktu Injil masuk pertama itu ada salah satu moyang juga ikut masuk pertama ya. Ibarat seperti kalau dibilang kalau dipancingkan buang umpan. Maaf ini agak kasar sekali, tapi itu ada satu tetes sudah ikut juga. Dan itu berkat itu juga kami di Lembah ini menjadi orang-orang yang Lembah diberkati dan jadi kota yang semakin maju hari ini. Banyak orang yang berkat Injil didatangkan lewat keturunan-keturunan bersamaan dengan teman-teman pembawa Injil dari Eropa. Itu kan ada lagi juga ada keluarga kita dari Me juga pertama ikut masuk. Dan itu saya beri ucapan terima kasih juga buat keluarga Me, mendidik kami orang Balim, mengajar kami orang Balim. Itu satu penghormatan buat kami. Jadi big respect buat teman-teman Labewa yang ada di sini. Terima kasih banyak karena itu satu penghormatan buat kami. Begitu kakak. Jadi mungkin kita kembali lagi ke band. Terlalu serius. Jadi itu sedikit tegang ya, karena perjuangannya panjang sekali. Jadi Osili Band terima kasih, dan itu menjadi panggilan hati memutuskan untuk hidup dengan kami di Lembah Balim, satu hal yang luar biasa kakak. Dan terima kasih. Dan Bapak Ibu semua warga netizen, kita punya cerita. Ini Osili Band. Bapak Ibu kalau mau undang mereka, silakan ngobrol langsung, cerita. Bisa acara-acara apa, silakan hubungi langsung ke mereka. Kalau tidak bisa komentar di bawah kolom kami, nanti saya hubungkan gitu. Yang sedang nonton ya. Bisa undang ke Jayapura, bisa undang ke Papua Tengah, ke Papua Barat. Kalau memang mau dengar suara-suara emas dari Papua Pegunungan. Tapi itu dikreasikan dengan seni musik modern. Dan itu pasti banyak sekali dengan pesan-pesan moral dan spiritual yang disampaikan melalui karya musik. Dan kakak izin ada beberapa hal yang kadang dalam hal karya seni, untuk bagaimana kakak sendiri sebagai leader dalam Osili Band untuk menciptakan kekompakan tim itu apa saja yang kakak lakukan? Karena kadang untuk melihat satu karya dalam satu band yang besar ini itu agak sulit. Untuk cara apa yang kakak lakukan? Saya penasaran nih, karena ini kan bukan kita sendiri yang nonton, pasti banyak orang yang sedang nonton. Mungkin tips-tips mungkin kakak bisa bagikan kepada semua warga netizen yang sedang ikuti untuk menciptakan satu tim yang baik, teamwork yang baik. Itu apa saja yang kakak mau lakukan untuk memperkuat relasi? Jadi ini pertanyaan menarik sekali. Awalnya tuh itu tadi cerita tadi itu, selepas itu kami bentuk pengurus. Kami bentuk pengurus untuk sudah masing-masing tugas pokok fungsi jalan. Sambil saya sendiri sebagai pimpinan saya lakukan pendampingan. Saya kontrol terus. Karena saya kontrol terus. Pulsa habis, motor jalan. Motor jalan. Jemput bagaimana? Ini tugas ini bagaimana? Jalan ke tidak? Itu dalam kita pengurus. Kendala-kendala di mana. Kemudian kami juga biasa lakukan evaluasi rutin. Luar biasa. Evaluasi rutin untuk mengecek kita progres. Progres. Jadi evaluasi macam kami terlebih kami di gereja-gereja, acara-acara besar itu kami sudah bagaimana kerja tim jalan untuk ini, alat-alat settingan, alat-alat yang setting sound ini, kemudian ya dengan pokoknya seadanya kami
kemudian yang yang punya tugas untuk hubungi ini. Jadi masing-masing seksi kita sudah bagi habis memang tupoksi. Dan itu memang awal jalan itu pasti ada ini. Jadi saya selalu ikuti terus. Iya. Saya selalu ikut terus sampai masalahnya di mana, oke kita selesai gini. Kemudian setelah kegiatan macam event, macam perayaan hari-hari gereja apa itu, kalau selesai itu pasti evaluasi. Ya. Untuk kita mengevaluasi semua kekurangan di mana, masalah di mana, kita jalan. Kemudian itu untuk menyangkut itu. Kemudian timing latihan tadi sudah jelas tadi saya sampaikan. Kemudian menyangkut ini. Kami juga sementara bukan sementara sudah dan sedang kami ciptakan lagu-lagu sendiri rohani, kemudian dunia. Luar biasa. Nah, jadi itu kami caranya itu sudah kami bagi ke personil masing-masing siapa yang ciptakan, tapi intinya tidak keluar dari spirit kami yang bangun. Menjadi wenewolok lewat musik dan lagu. Luar biasa. Menyebarkan nilai-nilai hidup baik seturut terang Injil Kristus. Luar biasa. Jadi teman-teman sudah kami Tuhan hadirkan kami ini juga luar biasa. Macam saya di rocken. Iya, kan saya lihat ada beberapa genre juga. Genre musik. Nyanyi itu kan ada banyak. Benar. Saya aliran rock terus blues. Blues saja kita bisa menyanyi. Blues, country. Kemudian ada yang reggae, tapi reggae dan aliran yang berbeda teman-teman. Jadi memperkaya. Jadi ada yang Pasifik murni. Jadi sudah dia punya yang dia aliran ini sudah kita padukan. Kita padukan itu semua. Jadi kita padukan itu semua, tapi kita belum publikasikan. Nanti mungkin setelah ini ya bikin konser mini lah. Ya. Kami siap support kan. Benar, itu ya. Kami siap support. Mungkin sebelumnya kami sudah bicara juga di luar supaya adiknya bantu kami untuk support. Yang pastinya untuk hal baik kami siap support. Ya. Kami terima kasih sekali. Itu sangat membantu kami. Dia jadi bandul penyimbang untuk kekurangan kami. Bahkan dengan Nias ini kami sudah semakin ini mau terbang tinggi nih. Kami bersyukur sekali. Teman-teman kami bersyukur sekali. Siap. Saya pikir itu. Kemudian kami ke depan ini. Perencanaannya apa saja yang perencanaan ke depan? Kami punya program itu kami bentuk tempat latihan. Kami bangun tempat latihan. Sementara sudah jalan, sudah untuk tempat latihan saja ada 2 tempat. Satu tempat di Pasar Baru belakang situ, kemudian satu di Bapak Legius. Wow, luar biasa. Kami bagi itu untuk lagu dunia sendiri, kemudian rohani sendiri. Nah itu kami rencana ke depan. Dengan kami punya program ke depan itu ya sudah. Kami tidak jalan begini, tapi sudah kalau ada aturan yang membolehkan kami untuk sudah kami jadikan semacam badan hukum ke apa, itu sudah kami itu program berikutnya. Kami jalan. Tapi sebelum itu kami buat YouTube ini. Pasti juga nanti kami ke akun sosmed. Kami ke Nias. Tapi kami punya perhitungan. Teman-teman kami jalan dulu dengan Nias, sudah kami dipublish oleh Metro. Banyak pendukung baru sudah kami masuk dengan kami punya YouTube ini. Nah, itu kami punya target perhitungan ke depan. Luar biasa sekali. Sekarang sudah viral sekali. Kami bersyukur fans banyak luar sekali. Biasa fans banyak. Ada yang dari Mepaguaru, mana dan kapan ke Papua Tengah kan? Benar. Luar biasa sekali. Itu satu progres yang maju sekali. Dan saya pikir dan hari ini kan digital platform ini kan mempermudah sekali. Dan saya percaya itu akan mendukung kakak orang terus masuk semua di digital platform, akan membantu juga. Dan itu menjadi karya hak cipta yang akan paten, dan itu mungkin kakak orang bisa urus label. Mungkin kita bisa tanya ke teman-teman yang sudah terjun ke sana, ada KDF, ada EPO, mungkin kita bisa hadirkan mereka sharing session. Nah, itu kami sangat harapkan. Supaya ada karya itu langsung hak cipta paten langsung. Begitu. Jadi mungkin yang perlu kakak membutuhkan hal-hal itu. Nanti kami coba bikin movement kecil-kecilan untuk menghasilkan karya-karya. Dan yang pastinya Osiliben tetap mengudara. Luar biasa. Luar biasa dan pesan apa yang mau disampaikan buat anak-anak muda melalui karya musik? Yang pertama, pesan terutama untuk generasi muda tadi. Ini salah satu. Seni ini sebenarnya ruang untuk generasi muda. Kami Osili kami bentuk untuk anak-anak kami, untuk teman-teman generasi muda. Kami buka tempat, buka ruang. Setelah kami
mereka akan lanjutkan. Itu Betul. jelas. Jadi kami harap untuk generasi muda, pesan kami itu sudah berkecimpung di musik. Ya. Bagi yang terpanggil, bagi yang Tuhan kasih talenta karunia di musik, pakai di situ. Berkecimpung di situ. Ya. Kami Osili Band buka. Sebenarnya buka untuk siapa saja. Terutama anak-anak kami kami jangan. Ya. Jadi itu bahkan yang SD kelas 1 saja bisa main drum. Luar biasa. Jadi mereka nonton saja. Luar biasa. Kami latihan, kami hadirkan mereka supaya mereka ikut yang baik. Ya, betul. Tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif tadi. Ya, betul. Negatif tadi. Karena masalah sosial sekarang kami adik-adik ini seperti ini. Betul. Nah, jadi siapa saja yang punya hobi musik, mari bergabung. Ya. Di sini, terutama ini, Honai kita bersama di sini, di Nias ini. Ada buka kelas khusus musik, kemudian Nias ini luar biasa. Nias ini luar biasa. Tempat untuk kami Osili ada di sini. Nias buka semua jaringan. Kami melihat dunia musik ini bagaimana. Ini di sini. Itu kami rasakan. Terima kasih. Nah, jadi kami welcome sekali untuk generasi muda, mari. Hormat. Mari ikuti kami. Ikuti kami. Luar biasa. Saya pikir itu. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu pemirsa organisasi semuanya, mungkin kali ini obrolan kita sampai di situ dulu. Nanti jika Bapak Ibu penasaran, silakan datangi ke Mabes mereka di sekretariat mereka. Silakan hubungi langsung di bawah kolom komentar. Nanti saya akan hubungkan, bahkan saya akan kasih konekan Bapak Ibu semuanya. Bolehlah. Dan ucapan terima kasih buat warga netizen semuanya. Sapa dari kakak sendiri sebagai founder Osili Band. Terima kasih kepada seluruh netizen yang sudah mendukung kami, terutama saudara-saudara kami di Mepago. Ya. Jadi Dogiai, Deyai, Enaro, Paniai, Ya. Nabire, dan di mana saja teman-teman ada yang sudah berikan komentar-komentar positif, terus kemudian masukan-masukan negatif itu, masukan-masukan yang bersifat membangun bagi kami, itu terima kasih ya, kami butuh itu. Ya. Jadi terima kasih teman-teman, kami harap dukung kami terus, karena ibarat ikan tak bisa hidup tanpa air. Ya. Itu sudah. Kami musik juga kami tak bisa hidup tanpa kita berekspresi, dukungan dari teman-teman, Ya. kemudian dari terima kasih kepada Nias World sendiri. Terima kasih juga. Dan teman-teman manajemen. Luar biasa. Thanks semuanya, tepuk tangan buat Tom semuanya. Luar biasa sudah hadir, ngobrolnya basa-basi banyak sekali. See you again.